Pelembungan itu balon ya, dalam bahasa Indonesianya balon. Ya. Ini sama-sama belum diisi angin, belum diisi hembusan. Kemudian yang satu tetap dipegang, yang satu dihembusi, lalu sudah melembung itu apa? Mengembang menjadi besar ya. Yang satu tetap dipegang, yang satu juga dipegang, lalu sama-sama dijatuhkan. Apa yang terjadi? Yang tanpa angin itu langsung plek, langsung jatuh. Yang dengan angin ketika dilembuskan, bergantung ini pegangannya mau diarah begini atau ke sini atau ke sana, nanti arahnya kemana? Ya, ketika pegangan dilepaskan langsung itu ke sana. Nah, ini berarti apa? Nggak langsung jatuh. Sama saja dengan orang yang di dalam dirinya ada roh, meskipun kalau mengalami kejatuhan, orang itu tidak akan langsung jatuh plek-maplek tanpa, seperti yang balon tanpa angin tadi. Sedangkan yang dengan angin tadi itu, meskipun pada akhirnya ya turun juga karena hukum alam, tetapi turunnya itu nggak menyakitkan karena pelan-pelan. Karena apa? Masih ditopang adanya angin atau hembusan itu. Gambaran yang sama-sama katakan demikian. Orang yang punya roh dan orang yang tidak punya roh, itu gambarannya seperti pelembungan tadi itu. Sekarang gambarannya yang lain. Balonan tadi. Misalnya, kalau itu tidak ada isinya, kemudian dihimpit, diremes, diperkes, dipelenyet begitu, apa yang terjadi? Betul-betul meletet yang ini. Betul-betul kandas. Nggak ada sisa sedikit pun. Sedangkan yang ada anginnya atau ada nafasnya, ada hembusannya tadi itu, ya, coba itu diperkes begini, dipelenet begini, mencotot di sini pelenet, mencotot di situ. Sepertinya orang-orang yang punya roh di dalam dirinya, punya semangat hidup dalam dirinya, tidak gampangan dihimpit oleh apapun, tidak gampang terhimpit oleh apapun. Selalu ada jalan melodot ke sana, melodot ke situ. Selalu ada jalan untuk aku bisa akses di sana. Kalau ditolak di sini, aku bisa akses di situ. Orang yang seperti inilah yang disebutkan sebagai orang yang mempunyai roh. Ia mengalami keberanian. Ia menangkap tuntunan kebijaksanaan Allah. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah kalah. Sebaliknya, karena tuntunan Allah yang menjadi orientasinya, maka ingat loh ya, pikiran manusia berbeda dari pikiran Allah. Kalaupun dia mengalami himpitan karena akibat pikiran manusia sesamanya, tetapi tuntunan Allah membuat dia selalu mempunyai jalan keluar. Nah, orang yang mempunyai roh di dalam dirinya seolah-olah tidak akan pernah bisa dihabisi, tidak pernah habis. Maka dikatakan dulu ketika para orang-orang Kristen, jemaat perdana itu mengalami penganiayaan, apa yang terjadi? Mereka tetap sehati, sejiwa, berdoa bersama, berkumpul bersama. Ada semangat yang menyemangati mereka, ada semangat yang menuntun mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka memang dianiaya, dikejar-kejar, tetapi mereka memiliki pengertian. Dan salah satu dari pengertian itu ialah ungkapan ini. Sanguis martyrum, semens Christianorum. Ya, darah para martir adalah benih bagi bertumbuhnya kekristenan. Maka mereka tidak mengalami ketakutan juga, dan itu adalah tuntunan Roh Kudus. Mereka tidak mengalami ketakutan, dan sikap tataknya itu sikap berani, tatak, mantap, tidak ada keraguan sama sekali. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah daya Roh Suci itu. Yang mengagumkan sekali orang-orang Kristen perdana itu. Dihimpit tetapi tidak terhimpit. Ditindas tapi nggak melindas. Bahkan orang yang menghimpit dan menindas seperti Santo Paulus itu, Saulus semula ditemui sendiri oleh Yesus. Dan dia diberi ruang, dijadikan ruang kehadiran Yesus menjadi tempat, menjadi rasul Yesus untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Makanya luar biasa sekali, tidak ada yang bisa mengalahkan Roh Allah. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Allah, gitu loh maksudnya. Makanya kalau orang itu hidup di dalam Allah, hidup di dalam Roh,
tidak akan bisa dibendung. Kalau orang tergerak oleh belas kasihan, gerakan dari Allah itu sendiri, roh Allah yang menggerakkan, maka dia tidak akan pernah dihentikan. Mother Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, hatinya tergerak oleh belas kasihan, roh Allah itu menggelitik dirinya, dan karena tergelitik maka dia nggak bisa membendung aliran Roh Kudus dalam dirinya, dan ia menyalurkan belas kasih Allah. Di mana ia hadir, belas kasih Allah tersalurkan. Siapa lagi yang lain contoh orang yang penuh dengan Roh Kudus itu? Ya. Misalnya orang yang ini, ada martir Maximilianus Maria Kolbe. Dia itu sepenjara dengan seorang bapak yang anaknya masih kecil-kecil. Kemudian si bapak itu kan harus dihukum mati. Si Maximilianus Maria Kolbe itu tergerak rasa belas kasihnya, roh Allah, ciri khas bahwa ada roh di dalam dirinya adalah ada gerakan. Dan ini adalah roh belas kasih. Roh belas kasih memenuhi diri si Maximilianus Maria Kolbe, dan akhirnya roh belas kasih itu tersalurkan. Bapak itu menerima perkataan ini dari Maximilianus Maria Kolbe, biar aku yang menggantikan tempatmu. Kamu masih dibutuhkan oleh anak-anak dan keluargamu. Nah, itu tidak berarti bahwa Maximilianus itu tidak ada gunanya, maka dia perlu dikorbankan begitu. Enggak, tetapi ini loh, gerakan roh itu membuat dia sampai kepada disposisi ini adalah untuk keselamatan lebih banyak orang. Dan karena untuk keselamatan lebih banyak orang, maka ia memberikan diri dan tatak berani, tidak ragu sedikit pun, kematian bagi orang ini tidak ada maknanya sama sekali. Dan ia melihat makna sesungguhnya dari hidup itu melalui kematian yang akan dialaminya. Dan lihat itu, kematiannya itu bukan kematian konyol, naif, bodong begitu, enggak, tetapi kematian yang bermakna, mempunyai makna bagi kehidupan orang yang menerima belas kasihnya itu. Nah, itu orang yang penuh dengan Roh Kudus itu baik-baik semuanya. Maka ada pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu roh itu adalah roh baik atau roh itu adalah roh yang tidak baik? Itu Roh Kudus atau roh Allah, ataukah itu dari roh yang itu dari Beelzebul atau dari roh setan-setan, jin peri-perayangan yang ada di sekitar itu? Baik, Yesus menjawabnya juga dengan lugas, gampang. Tandanya bahwa itu adalah Roh Kudus, roh Allah itu sendiri ialah kalau buah-buahnya baik, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan di sana. Itu ukurannya. Dan apa yang bisa memunculkan damai sejahtera, kelegaan, dan hal-hal yang baik atau indah itu? Apa? Yang bisa hanyalah keadilan, sifat-sifat Allah, kualitas-kualitas Allah tadi itu. Itu tandanya bahwa itu adalah Roh Kudus. Makanya kalau Romo ini ada orang kerasukan, ini kerasukan apa ini ya? Baik. Ya sudahlah, nggak usah nuduh-nuduh setan. Tapi kalau hasilnya itu nggak baik, misalnya orang itu dijongor-jongorkan ke depan begitu, lalu dibentur-benturkan dan seterusnya melukai diri sendiri, berarti itu bukan roh baik. Kita ingat satu perkara mengenai Yesus sendiri yang bersabda kepada kita, kalau kamu meminta kepada Bapa, Roh Kudus akan diberikan kepada kamu. Dan mintalah, semua permintaanmu akan dikabulkan kalau kamu memintanya dalam namaku. Itu kata-kata yang baik itu semuanya. Yesus adalah roh Allah yang mewujud, sabda Allah yang mewujud. Kalau kita menjadi murid-muridnya melakukan kehendak Kristus, berarti kalau kita mempunyai keinginan Kristus pula yang menjadi keinginan kita. Dan kalau kita karena keinginan itu perlu berdoa, memohon supaya keinginan itu terwujud, maka yang kita mohonkan adalah sebetulnya terwujudnya keinginan Yesus. Makanya kalau kamu berdoa dalam namaku, maka kamu akan mendapatkannya. Itu tidak berarti, Tuhan, siang ini rasanya aku kepingin dapatkan nasi rawon, mbok tolong Tuhan, golekno aku po nasi rawon begitu. Misalkan doanya begitu, itu bukan berdoa dalam, terus penutupnya, dalam nama Yesus aku berdoa. Itu bukan berdoa dalam nama Yesus. Bukan itu maksudnya.
Berdoa dalam nama Yesus, memohon dalam nama Yesus, berarti Anda itu mempunyai keinginan-keinginan yang adalah keinginan Yesus, mempunyai kehendak yang adalah kehendaknya Yesus, dan itu Anda mau, itu tangkap seterang-terangnya, Tuhan aku memerlukan ini, supaya terwujudlah Yesus dan segala kehendak cita-citanya itu. Maka mintalah, pasti akan dikabulkan. Jadi bukan sekedar minta-minta begitu, enggak, tetapi minta di dalam nama Yesus itu berarti minta karena kita in line, bukan online, in line, sejajar, sejalur dengan kehendaknya Yesus. Berikutnya, kita mengerti bahwa semesta ini juga bukan hanya diisi oleh blegernya manusia yang seperti ini, tapi juga oleh roh-roh baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kan begitu dalam kredo. Itu juga artinya yang tidak kelihatan itu sebuah eksistensi. Dan di dalam kalangan masyarakat yang menekuni kegiatan-kegiatan spiritual, ternyata roh itu banyak dan banyak, betul-betul banyak. Bukan hanya satu. Ya, Allah itu juga adalah roh. Dan itu roh yang maha besar, menampung segala sesuatunya. Dan ternyata itu adalah roh-roh yang dalam gambaran yang ketangkap kamera waktu itu bagi saya, apa roh itu yang seperti ini ya, bentuknya seperti orbs, bunder begitu, lalu kalau kena kamera itu kayak ada pendaran, ada cahayanya, dan itu mempunyai gerakan surat. Maka itu saya katakan bahwa roh adalah prinsip hidup itu, ada daya hidup di sana. Nah, saya mau katakan begini, ketika roh-roh itu ditangkap lalu miniatur, ditampung di sebuah kontainer begitu, ternyata macam-macam. Ada ini adalah roh untuk berkelahi, roh untuk bertani, roh untuk bercocok tanam, roh untuk memelihara ikan, roh untuk, jadi kayak dikhusus-khususkan begitu. Apakah ya apa tidak, saya masih berpikir-pikir kebenarannya kayak apa. Tetapi juga masuk akal juga, masuk di dalam logika saya, penalaran saya. Maka buahnya roh seorang raja di dalam kalangan masyarakat Jawa itu kadang-kadang ya kualitasnya itu ya mungkin dia baik begitu saja, tapi nggak benar. Yang ngerti yang baik tapi nggak ngerti yang benar, bisa juga begitu. Maka dia itu mempunyai pusaka yang disebut aja ya, satu pusaka entah bentuknya batu atau apa begitu atau keris yang berisi ya bisa berisi satu, bisa juga banyak yang lain. Dan ternyata pengertian raja-raja, mengapa raja-raja mempunyai keris-keris itu sampai banyak sekali keris, ternyata keris-keris itu dipercayai mempunyai roh, dan roh itu berguna untuk mengamplify, menguatkan kualitas baik yang ada di dalam diri si raja tersebut. Misalkan seorang guru kepingin mendapatkan roh pengajaran yang bisa mengajar dan bisa orang itu kuat berbicara, tidak lelah-lelah berbicara, dan yang dibicarakan menarik dan sebagainya, maka dia memerlukan, wah ini perlu roh apa ya? Roh pengertian, roh kemenarikan misalkan begitu. Jadi orang yang mendengarkan itu melongo, tertarik begitu karena ada roh juga. Apakah Allah mengabulkan permohonan seperti ini? Menurut saya juga Allah akan mengabulkan, karena seorang guru ya tugasnya mengajar, tugasnya menyampaikan apa yang benar, tugasnya itu memberikan penerangan. Maka kalau ia melakukan tugas seperti itu dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya ia sedang menurutkan juga peran tugas Yesus yang juga mengajar. Kalau ia meminta sarana untuk bisa mengajar dengan mantap, yang diomongkan terang, kuat bicara, ya wis, tidak apa-apa, saya kabulkan. Nah begitu, itu minta roh suci. Jadi kalau guru minta roh suci ya, roh bisa bicara dengan terang, roh bisa menguraikan sesuatu dengan segamblang-gamblangnya, roh bisa membuat anak-anak itu terpesona dan bisa perhatian dengan luar biasa. Tuhan pasti mengabulkan. Nah, tetapi roh-roh seperti ini, roh itu ada rankingnya rupanya. Ada roh yang rendah, ada roh yang tinggi. Yang kita raih itu yang mana? Kita adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus. Kristus itu tempatnya tinggi. Kalau kita memilih roh-roh rendah,
Loh, kita bukan merendahkan diri, itu bukan merendahkan diri. Itu kita pilihan yang salah. Kok ada kualitas yang tinggi, kok milih yang kualitas rendah? Makanya ya sudah, tekuni kedekatan Anda sekalian dengan sabda-sabda Kristus. Ingat, firman-Mu adalah roh dan kebenaran. Kalau kita ingin penuh dengan roh, ayo mendengarkan firman Allah itu. Lah firman Allah itu ya paling enggak kitab suci yang pertama-tama, lalu keterbukaan kepada kebijaksanaan alam, dan kita itu mendengarkan suara Allah. Nah, itu yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang juga penuh dengan roh. Saya ingin mengakhiri meditasi kita siang hari ini atau saat ini dengan memberikan atau namanya benang merah atau kesimpulan dari seluruh yang kita bicarakan. Roh adalah sifat Allah. Roh itu disebutkan Roh Kudus karena Allah sendiri yang Maha Kudus. Kekudusan roh itu terletak dari kualitas-kualitas Allah itu sendiri. Maka Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Allah itu adalah prinsip hidup. Orang yang memiliki dalam dirinya firman Allah, ia kepenuhan dengan roh Allah, ia memiliki daya hidup. Dan karena firman-Nya itu kita mengerti apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang luhur. Dan ketika itu kita wujudkan dalam perbuatan dan perkataan, maka kita juga akan dikenali sebagai orang-orang yang penuh dengan roh. Jadi entitas Allah ada dalam diri kita, kualitas-kualitas Allah juga ada di dalam diri kita. Orang yang memiliki kualitas-kualitas Allah, Allah ada di dalam dirinya, ada roh di dalam dirinya, dia tidak akan gampang putus asa, tidak gampang jeglek down kalau ada sesuatu yang menekan kehidupannya, atau menghimpit, atau kesulitan apapun yang menerpa dia. Dia tetap tough, tetap ada persistence, ada steadfastness, ada ketahanan. Dan orang itu melihat yang bisa membuat tahan itu ternyata tuntunan terang roh Allah itu sendiri. Itu yang juga bisa membuat orang-orang yang penuh dengan roh atau orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus tidak gampang dihimpit, bahkan termasuk oleh penganiayaan itu juga. Sebaliknya, orang yang tanpa roh, orang yang tanpa kehidupan. Ingat, roh Allah, pikiran Allah. Dan karena pikiran, maka ada hidup. Orang yang tidak memiliki pikiran, tidak mempunyai roh, tidak mempunyai daya hidup. Tetaplah Anda mempergunakan pikiran dengan semaksimal mungkin. Itu menandakan bahwa Anda menjadi kontainer wadah kehadiran roh Allah sendiri. Demikian meditasi dari saya untuk kali ini. Semoga bisa membantu kita mempersiapkan diri untuk perayaan turunnya Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, dan juga membuat kita mengerti apa artinya kalau kita meminta Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Shalom, berkah dalem, damai sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.